Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami tetap mendukung dalam doa. Kiranya kuasa Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah bersemangat berserah diri kepada Tuhan dan tetap bersukacita berpengharapan, sebab kuasa Tuhan pasti bisa memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan kita dengan menyanyikan buku WND nomor 707 ayat 2. Galuti kitu haraponahu jalasai di pasu-pasuan sai di toguau molo madamu tadumu sujala monangan ai pargogona sohatu dosa debataku salengai mangaleo dame doho tua kana bojok rohai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Zakaria pasal 8 ayat 8 yang berkata, "Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran." Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi umat yang menaruh setia kepada Tuhan. Tuhan hadir sebagai penyelamat untuk sisa-sisa umatnya yang masih setia kepada Tuhan di dalam kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan terhadap umatnya yang tetap setia kepadanya selama mereka berada di pembuangan Babel pada saat itu. Rancangan keselamatan untuk mereka telah dikerjakan oleh Tuhan dengan mengutus Kores, Raja Persia, untuk mewujudkan keselamatan umatnya yang masih tetap setia itu. Allah membekali Kores, Raja Persia dengan kuasanya untuk mengalahkan bangsa Babel. Sehingga ketika Babel sudah berada di bawah kekuasaan Raja Kores, maka umat Allah yang berada di pembuangan Babel boleh pulang kembali ke Yerusalem untuk menikmati hidup mereka kembali bersama-sama dengan Allah, dengan hidup dalam kesetiaan dan kebenaran, hidup penuh dengan sukacita. Mereka sudah menjadi umat yang merdeka, bukan lagi umat tawanan di Babel, bukan lagi sebagai orang asing di negeri orang. Itulah rancangan dan karya Tuhan Allah yang mengerjakan keselamatan untuk umatnya bangsa Israel pada saat itu. Mereka diselamatkan, dibawa pulang kembali dari pembuangan Babel untuk bisa masuk ke Yerusalem bersama-sama dengan Allah menikmati sukacita. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, rancangan keselamatan dari Allah
juga turut dirancangkannya untuk setiap umat yang masih tetap hidup setia kepada Tuhan pada masa kita zaman akhir ini. Keselamatan kita sudah dirancangkan dan sudah dikerjakan oleh Allah untuk kita lewat kehadiran Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia ini, ke tengah-tengah dunia tempat kita berada. Supaya lewat kehadirannya ke dunia ini dan lewat kebangkitannya, maut telah dikalahkannya. Dan kemudian pada saat kedatangannya yang kedua kalinya nanti, kita akan dibawa pulang ke rumah kita di sorga, ke Yerusalem yang baru. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan kita itu baik. Dia selalu merancangkan keselamatan untuk kita. Dan Tuhan selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Tuhan sudah berkenan menerima kita kembali menjadi umatnya untuk bisa menikmati berkat keselamatan yang daripadanya. Marilah kita mensyukurinya jemaat Tuhan dengan mempersembahkan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemudian Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita tetap setia kepada Tuhan selama kita berada di dunia ini. Apabila kita hidup setia kepada Tuhan, maka kita akan selalu berada di bawah lindungan kuasa penyertaan Tuhan, sehingga hidup kita akan penuh dengan ketentraman dan damai sejahtera. Kemudian meskipun saat ini kita berada di dunia ini sebagai orang asing di tengah-tengah komunitas orang yang tidak setia, dan hendaknyalah kita tetap hidup setia kepada Tuhan, sebab nanti orang yang turut dibawa pulang ke Yerusalem yang baru hanyalah sisa-sisa umat yang masih tetap tinggal setia kepada Tuhan, yang hidup dalam ketaatan dan kebenaran. Rumah kita bukanlah dunia ini. Kita hanyalah seorang asing di dunia ini. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, janganlah kita mau terpikat dan terjerat oleh daya tarik dunia dan melupakan rumah kita di Yerusalem yang baru di sorga. Sebab dunia ini hanya sementara. Pada saatnya nanti Allah penguasa akan mengakhiri dunia ini, seperti kekuasaan Babel juga yang sudah berakhir. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau selalu setia melindungi dan memberkati hidup kami. Ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau taburkan kepada kami saat ini. Syukur bagimu Tuhan, atas segala kebaikan hati-Mu yang selalu merancangkan rancangan keselamatan dan damai sejahtera atas kami. Tolonglah kami Tuhan untuk hidup dengan tetap setia kepadamu. Walau banyak jerat dunia yang dapat membuat hati kami melekat terhadap dunia ini, tetapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, hati kami akan bebas dari kuasa jerat dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, mohon berikan Roh Kudus-Mu atas kami pribadi lepas pribadi, agar kami dimampukan untuk melepaskan diri dari jerat dunia selama kami masih berada di dunia ini. Sebab rumah kami bukanlah dunia ini, tetapi surga, rumah Bapa yang kekal. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sedang sakit. Mohon lawatan-Mu Tuhan atas mereka. Jamahlah tubuh mereka, sembuhkanlah mereka Tuhan. Karena kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Apapun sakit penyakit yang mereka derita, pribadi lepas pribadi. Lawatlah mereka Tuhan. Bebaskanlah mereka dari segala sakit penyakit yang menyesah hidup mereka. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas tuntunan yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, baik yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon berkat Tuhan selalu menuntun perjalanan hidup mereka, menyertai hidup mereka, sebagaimana berkat Tuhan yang telah mereka terima selama ini. Demikianlah juga kami berharap berkat Tuhan semakin melimpah
di dalam perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Kau tambahkan kepada mereka. Berikanlah Tuhan umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita. Ya Tuhan, lindungilah kami satu hari ini di dalam perjalanan hidup kami. Biarlah kiranya Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati apa yang kami kerjakan dan segala aktivitas yang kami lakukan. Dan kiranya Engkau juga berkenan untuk melindungi, memberkati hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan sanak saudara kami. Terpujilah Engkau ya Bapa dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan mohon kuduskan kami Bapa dari segala dosa-dosa yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, dengarkanlah doa kami ini. Amin.